pagi. Pagi ini kita ada di SMA Negeri 1 Cicalengka. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Mana? Silakan masuk. Ya. Bisa. Untuk kejelasan mengenai program penguatan karakter religius melalui kolaborasi. Mari kita tanya langsung untuk Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya Dr. Mes Caswanda MAG, Kepala SMA Negeri 1 Cicalengka. Bisa saya bantu? Ya Pak, mengenai prestasi sekolah dan kegiatan penguatan karakter religius melalui kolaborasi, penjelasannya seperti apa maksudnya? Ya, ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada Insan PES sebagai mitra di dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama-tama bahwa dalam pengelolaan pendidikan kami berpijak kepada visi dan misi sekolah sebagai salah satu pijakan di dalam pengelolaan. Nah, ini berangkat dari visi SMA Negeri 1 Cicalengka, yakni terwujudnya insan pendidikan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter pelajar Pancasila. Saya jelaskan, ini adalah karena kita punya visi menanamkan pendidikan karakter, maka salah satu misi atau kegiatan yang kami lakukan adalah melalui kegiatan penanaman karakter religius dengan atau melalui kolaborasi. Nah, ini bertepatan dengan kemarin Isra Mi'raj, kita pun melakukan kerjasama dengan beberapa instansi dalam melakukan kegiatan itu, dan alhamdulillah kegiatan Isra Mi'raj dalam rangka penanaman karakter religius kepada anak-anak didik kami berjalan dengan aman, tertib, lancar sesuai dengan harapan sebagaimana yang telah kami tayangkan di dalam beberapa cuplikan video yang disampaikan. Itu barangkali untuk kegiatan salah satu kegiatan penanaman pendidikan karakter religius kepada anak-anak. Tentunya ini masih banyak kegiatan-kegiatan lain, hanya kita untuk sementara fokus di kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk selanjutnya agar lebih jelas lagi bagaimana kegiatan di SMA Negeri 1 Cicalengka, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Lili Supendi selaku kesiswaan di SMA ini. Silakan Pak Lili. Baik, terima kasih Pak Kepala. Perkenalkan, nama saya Lili Supendi, SPD dari SMA Negeri 1 Cicalengka sebagai bidang kesiswaan. Nah, dalam hal ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kegiatan-kegiatan kesiswaan di SMA Negeri 1 Cicalengka itu bermuara pada sebuah visi misi sekolah sebagaimana tadi yang telah disampaikan. Turunannya, kami ingin kemudian mencetak generasi atau insan unggulan di SMA Negeri 1 Cicalengka dengan menjawab respon tantangan zaman yang sedang berkembang saat ini. Dan yang paling penting sebetulnya bagaimana anak-anak sanggup menyesuaikan kompetensi mereka dan sanggup menjawab tantangan zaman sehingga mereka sanggup survive dengan melahirkan karya-karya yang bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebetulnya yang menjadi teknik dan fondasi awal kepada anak-anak adalah anak-anak itu berkarakter. Ya. Apalagi yang digembar-gemborkan atau yang digaungkan oleh pihak Kementerian Pendidikan bahwa bagaimana anak-anak atau siswa-siswa yang ada di Indonesia ini memiliki karakter profil pelajar Pancasila. 6 dimensi karakter profil Pancasila ini yang memang kita bidik agar anak-anak sanggup di samping mereka menguasai kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman, tapi mereka memiliki basic karakter serta keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga diharapkan mereka menjadi generasi yang berpengetahuan, memiliki teknologi, tapi mereka tidak melupakan akar budaya serta identitas lokal mereka di mana mereka berada. Adapun yang menjadi visi turunan yang dilakukan kami di bidang kesiswaan itu ada banyak. Kalau sekolah kita kan dikenal sebagai SMA 1 Cicalengka, Pak. Cekok, ada Ceko Smart, Ceko Karakter, Ceko Leadership, Ceko Technopreneurship, Ceko Sport, Ceko Go Green. Ini bagian-bagian yang memang disediakan dan difasilitasi oleh pihak sekolah dalam rangka apa? Menampung dan mengakomodir minat dan bakat siswa kita yang beragam. Nah, siswa bisa masuk
Kalau mereka yang suka seni, mereka masuk ke bagian seni. Kalau mereka suka teknologi, mereka masuk ke bagian teknologi akhir. Kalau mereka suka akademik, kita sediakan juga himpunan-himpunan yang memang membina mereka dalam masalah intelektualitas. Nah, hal ini memang kami lakukan karena kami percaya bahwa kecerdasan itu tidak semata-mata di bidang akademik saja, tapi anak-anak bisa kemudian berkembang, bisa kemudian berkompeten, menggali potensinya di segala bidang yang diinginkan. Ini sesuai dengan teori belajar dari Gardner dengan kecerdasan majemuk, bahwa anak-anak itu cerdas di bidang akademik, di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang teknologi, dan ini sudah kami buktikan dengan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh siswa-siswa terbaik kami. 2 tahun berturut-turut ini kami juara umum Olimpiade Sains di bidang intelektual. Kita juga kemudian secara pengembangan karakter keagamaan kita tahun kemarin tahun 2022 juara 2 di tingkat SMA, tingkat Provinsi Jawa Barat, penulisan mushaf Al-Quran. Kita juga pernah menorehkan siswa kita juara dunia di bidang karate Kenshinkan. Nah, beberapa contoh torehan prestasi ini sebetulnya adalah buah dari kerja keras serta kreativitas anak-anak dalam rangka apa? Menggali potensinya yang luar biasa besar. Barangkali mungkin sebagai awalan seperti itu, Pak. Dan ini beberapa contoh yang memang ingin kita tampilkan. Ini contoh film-film sebagai bagian dari pembelajaran berbasis project, di mana anak-anak itu sesuai kreativitasnya masing-masing memilih topik yang telah ditentukan. Mereka berperan yang sebagai penulis, mereka berperan sebagai aktor, mereka berperan sebagai editing. Intinya apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, silahkan mereka lakukan. Semata-mata ini untuk mengakomodir kebutuhan belajar mereka yang beragam, mengakomodir minat dan bakat mereka yang kemudian berbeda satu sama lain. Nah, dengan demikian sebetulnya film-film ini, contoh ada film yang ini film ini diproduksi oleh anak hanya dengan biaya Rp30.000 saja. Kenapa? Karena mereka syutingnya di lingkungan sekolah, ya kostumnya mereka yang menentukan, tidak kemudian membeli dan menyewa. Adapun biaya Rp30.000-nya hanya untuk membeli CD dan mencetak ini saja. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada semuanya adalah kreativitas produk yang kemudian inovatif ini bisa kemudian lahir tanpa harus kemudian dengan biaya yang besar. Tapi dari apa? Biaya yang minim, tapi anak-anak sanggup kemudian berkreativitas, maka akan lahir karya-karya inovatif. Barangkali sebagai awalan seperti itu, Pak. Demikianlah informasi yang kita terima dari Bapak Kepala Sekolah berikut program-program dan visi misi yang telah dilaksanakan. Salam informasi.